Halo semuanya, pembelajaran kali ini yaitu membahas tentang zat makanan dan nutrisi. Nah, sebelumnya kalian harus mengetahui dulu kompetensi dasar, indikator, dan tujuan dari pembelajaran kali ini. Nah, kompetensi dasarnya yaitu 3.5 menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan, serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Kemudian 4.5 yaitu menyajikan hasil penyelidikan tentang pencernaan mekanis dan kimiawi. Kemudian indikatornya yaitu 3.5.1 mengidentifikasi jenis-jenis bahan makanan serta kandungan bahan makanan dalam kehidupan sehari-hari melalui uji bahan makanan. Nah, kemudian ada 3.5.2 menjelaskan fungsi dari bahan makanan. Nah, kemudian 4.5.1 yaitu menyelidiki kandungan nutrisi pada makanan. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu 1. Setelah melakukan pembelajaran, peserta didik dengan tanggung jawab dapat mengidentifikasi jenis-jenis bahan makanan serta kandungan bahan makanan dalam kehidupan sehari-hari melalui uji bahan makanan dengan baik. Kemudian yang kedua, yaitu setelah melakukan pembelajaran, peserta didik dengan tanggung jawab dapat menjelaskan fungsi dari bahan makanan dengan baik. Kemudian yang ketiga, yaitu setelah melakukan percobaan, peserta didik itu dengan tanggung jawab dapat menyelidiki kandungan nutrisi pada makanan dengan baik. Mengapa manusia butuh makan? Apa sih yang terjadi jika manusia tidak makan? Nah, zat makanan apa yang terkandung dalam makanan yang kita makan? Adakah yang bisa menjawabnya? Tolong tuliskan dalam kolom komentar. Mengapa manusia butuh makan? Nah, fungsi makanan sendiri itu bagi tubuh adalah sebagai sumber energi, membantu proses tumbuh dan berkembang, dan mengatur metabolisme tubuh. Nah, pernahkah kamu berpikir apakah fungsi energi bagi tubuhmu? Nah, tubuhmu itu membutuhkan energi untuk setiap kegiatan, seperti belajar, berjalan, dan membaca buku. Nah, tubuhmu itu juga menggunakan energi untuk mempertahankan suhu tubuh normal sekitar 37 derajat Celcius. Nah, energi ini itu berasal dari makanan yang kamu makan. Jumlah energi yang dibutuhkan oleh tubuh sendiri itu untuk aktivitas tersebut itu menggunakan satuan kalori. Sama halnya pada tubuh, jumlah energi yang tersedia dalam makanan itu juga diukur dalam satuan kalori. Nah, satu satuan kalori itu menunjukkan jumlah energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Nah, sejumlah energi yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas metabolisme tubuh selama sehari itu berbeda-beda setiap orang. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi seseorang itu diantaranya ya adalah usia, jenis kelamin, serta aktivitas yang dilakukan. Sebagai contohnya itu kamu akan cenderung lebih cepat lapar ketika selesai melakukan olahraga dibandingkan jika hanya duduk atau beristirahat. Hal ini itu dapat terjadi karena pada saat olahraga, kalori yang dibutuhkan tubuhmu itu lebih banyak sehingga membakar energi dari makanan yang kamu makan juga lebih cepat dibanding kamu hanya duduk beristirahat. Nah, jika kalori yang masuk dalam tubuh melebihi kalori yang dikeluarkan, maka akan terjadi keseimbangan energi positif.
Artinya jaringan tubuhmu itu akan menyimpan kelebihan nutrisi tersebut. Kenaikan berat badan dapat terjadi jika 3.500 kalori disimpan dalam bentuk lemak pada jaringan tubuh. Sebaliknya, jika kalori yang dikeluarkan tubuh melalui aktivitas kamu sehari-hari itu lebih besar dibanding dengan kalori yang masuk dalam tubuhmu, maka akan terjadi keseimbangan energi negatif. Jadi artinya tubuhmu akan melakukan pembakaran simpanan nutrisi yang tersimpan dalam tubuh untuk memenuhi kalori yang dibutuhkan tubuhmu. Hal ini itu dapat menurunkan berat badan. Oleh karena itu, untuk menjaga berat badanmu tetap seimbang, kamu harus menjaga agar kalori yang masuk itu sama dengan kalori yang dikeluarkan. Jenis nutrisi. Nah, makanan yang kamu konsumsi itu seharusnya tidak hanya sekedar mengenyangkan, tetapi harus mengandung nutrisi atau gizi. Nah, nutrisi atau gizi itu adalah zat yang dibutuhkan makhluk hidup sebagai sumber energi, mempertahankan kesehatan, pertumbuhan, dan untuk berlangsungnya fungsi normal pada setiap jaringan dan organ tubuh. Nah, sebenarnya makanan yang kamu konsumsi sehari-hari itu harus mengandung 6 jenis nutrisi, yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Nah, karbohidrat, lemak, dan protein itu dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Sedangkan vitamin dan mineral itu dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang sedikit. Nah, karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin itu sendiri merupakan nutrisi organik yang mengandung karbon. Sebaliknya, nutrisi anorganik seperti air dan mineral tidak mengandung karbon. Makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, dan protein itu perlu dicerna atau dipecah terlebih dahulu oleh tubuh. Sedangkan air, vitamin, dan mineral itu dapat diserap langsung oleh tubuh tanpa dipecah ke zat yang lebih sederhana. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian harus melakukan praktikum terlebih dahulu. Ini adalah mini praktikum. Jadi, kalian sudah Ibu berikan LKPD. Nah, dalam LKPD tersebut itu ada petunjuk praktikum. Nah, kalian tinggal ikuti instruksi-instruksinya dan juga jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam lembar LKPD tersebut. Itu merupakan tugas individu karena kita dalam kondisi pandemi ini kan tidak dapat bertemu secara langsung. Maka dari itu, Ibu sarankan untuk bahan-bahannya itu yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang sudah ada aja, jangan mencari yang tidak ada, yang menyulitkan kalian. Semoga dapat berjalan dengan baik dan nanti jangan lupa disampaikan hasil praktikum, mini praktikum yang kalian lakukan. Nah, tadi kan kita sudah membahas bahwa makanan itu tidak hanya yang mengenyangkan, tetapi yang mengandung 6 jenis nutrisi. Nah, kalian juga sudah melakukan mini praktikum, yaitu uji amilum dan juga uji lemak. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita dalami 6 nutrisi yang ada dalam makanan yang harus kita penuhi, yaitu yang pertama karbohidrat. Karbohidrat sendiri itu adalah sumber utama energi bagi tubuh. 1 gram karbohidrat itu menghasilkan 4,1 kilokalori. Nah, kalian juga sudah melakukan praktikum ya. Semakin gelap warna dari
makanan tersebut itu banyak mengandung karbohidrat. Tadi kan sudah melakukan praktikum bahwa makanan dihancurkan kemudian ditetesi lugor, iodin atau betadin. Itu jika mengandung karbohidrat akan berubah menjadi biru kehitaman. Nah, lugol itu digunakan untuk menguji bahan makanan yang mengandung karbohidrat atau amilum. Nah, karbohidrat sendiri itu ada 3 jenis, yaitu gula, pati, dan serat. Nah, gula itu disebut karbohidrat sederhana. Contohnya yaitu buah-buahan, madu, dan susu. Kemudian ada pati dan serat itu disebut karbohidrat kompleks. Pati ditemukan dalam umbi-umbian seperti kentang, ubi, dan makanan yang terbuat dari biji-bijian. Kemudian serat itu seperti selulosa itu ditemukan di dinding sel tumbuhan. Makanan seperti roti, gandum, atau sereal, kacang-kacangan, sayuran, dan buah-buahan itu merupakan sumber serat yang baik. Serat itu tidak dicerna oleh saluran pencernaan, jadi langsung dikeluarkan sebagai feses. Jadi kalian makan banyak serat maka pencernaan kalian semakin lancar. Nah, jika konsumsi karbohidrat ini terlalu berlebihan, itu dapat menyebabkan penyakit, yaitu gula atau diabetes atau kegemukan. Kemudian yang kedua yaitu kandungan nutrisi yang kedua yaitu lemak. Nah, lemak sendiri itu diperlukan tubuh karena menyediakan energi sebesar 9,3 kilokalori per gramnya. Fungsi lemak sendiri itu sebagai sumber energi dan sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K. Dan juga menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh. Selama proses pencernaan sendiri itu, lemak dipecah menjadi molekul yang lebih kecil, yaitu asam lemak dan gliserol. Nah, kalian sudah melakukan uji mini praktikum, uji lemak yang kalian harus menghaluskan makanan, kemudian dioleskan ke kertas buram. Nah, bahan makanan yang mengandung lemak sendiri itu akan membuat kertas buram tersebut menjadi transparan. Ya, jadi kalian kalau bahan makanan yang transparan di kertas buram itu, maka terdapat kandungan lemak yang cukup banyak. Kemudian lemak itu merupakan unit penyimpanan yang baik untuk energi. Jadi dalam tubuh itu cadangan makanannya itu dalam bentuk lemak. Jadi semakin banyak kalian makan dan pembakarannya sedikit, pembakaran kalorinya, maka energi tersebut akan disimpan dalam bentuk lemak. Nah, kelebihan energi dari makanan yang kamu makan itu akan menjadi lemak, dan lemak itu bisa digunakan pada lain waktu ketika kamu membutuhkan energi yang lebih banyak. Jadi ketika kamu udah banyak lemaknya, terus olahraga yang menguras tenaga dan menguras energi yang banyak, maka lemak-lemak tersebut akan terbakar dan berkurang. Nah, berdasarkan struktur kimianya, ada 2 macam lemak, yaitu berdasarkan sumbernya itu dikelompokkan menjadi 2, yaitu lemak yang berasal dari tumbuhan nabati dan lemak yang berasal dari hewan atau hewani. Lemak nabati itu contohnya alpukat, kacang-kacangan gitu. Kemudian yang hewani itu ya ada daging, ikan, dan lain-lain. Kemudian ada juga berdasarkan struktur kimianya, lemak itu dikenal sebagai lemak jenuh dan lemak tak jenuh.
Nah, lemak jenuh sendiri itu biasanya cair pada suhu kamar. Kemudian contohnya itu adalah biji-bijian. Biji-bijian yang lemak-lemak nabati itu adalah lemak tak jenuh. Kemudian ada juga lemak jenuh yang biasanya itu padat pada suhu kamar, yang biasanya itu ditemukan pada lemak hewani, yaitu daging, susu, keju. Ada juga yang nabati, yaitu minyak kelapa dan minyak kelapa sawit. Nah, untuk lemak jenuh itu jika berlebihan itu dapat meningkatkan kolesterol darah yang dapat menyebabkan penyakit jantung dan stroke. Nah, untuk kalian yang sering mengkonsumsi lemak itu biasanya akan cenderung memiliki rasa yang gurih, misalnya pada keripik kentang, kacang-kacangan, daging, telur, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu protein. Protein sendiri itu memiliki fungsi sebagai pembangun tubuh dan pengganti sel-sel yang rusak. Ada juga yaitu membuat enzim dan hormon dan membentuk antibodi atau sistem kekebalan tubuh. Protein sendiri itu merupakan molekul yang besar yang terdiri atas sejumlah asam amino, yaitu asam amino terdiri atas karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadang-kadang juga belerang. Nah, pengelompokan protein berdasarkan sumbernya itu ada dua, yaitu protein hewani dan protein nabati. Nah, protein hewani itu berasal dari hewan. Bahan makanan yang mengandung protein hewani itu ada daging, ikan, telur, susu, dan keju. Sedangkan protein nabati itu berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya adalah kacang kedelai, kacang hijau, kacang-kacangan lainnya. Nah, kacang kedelai itu kan biasanya sebagai bahan baku tempe, tahu, merupakan sumber protein yang baik dan mudah ditemukan. Nah, uji protein itu sendiri itu dapat diuji dengan menambahkan larutan biuret. Nah, larutan biuret ini adalah reagen yang digunakan untuk menguji kandungan protein. Nah, bahan makanan yang mengandung protein itu jika ditetesi oleh biuret maka akan menjadi ungu. Kemudian yang keempat yaitu adalah vitamin. Nah, vitamin sendiri itu dibutuhkan tubuh dalam jumlah sedikit, tapi harus terpenuhi juga. Nah, vitamin sendiri itu adalah senyawa kompleks yang sangat dibutuhkan tubuh untuk metabolisme tubuh dan merawat sel tubuh. Nah, vitamin sendiri itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut dalam lemak. Untuk vitamin yang larut dalam air itu ada vitamin B dan C. Kemudian vitamin yang larut dalam lemak itu ada vitamin A, D, E, dan K. Nah, vitamin D sendiri itu dapat terbentuk ketika kulit terkena sinar matahari. Karena di dalam tubuh itu ada provitamin D, kemudian terkena sinar matahari maka akan mengaktifkan dan membentuk vitamin D. Nah, untuk lebih jelasnya kalian dapat mencari sendiri di dalam sumber buku bahan ajar atau internet ya. Manfaat vitamin A, B, C, D, E, dan juga vitamin K. Nah, kemudian yang kelima yaitu ada mineral. Mineral ini juga dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang sedikit. Tetapi
penting juga. Mineral itu penting untuk pertumbuhan dan proses metabolisme dalam sel tubuh kita, mulai dari rambut, kulit, tulang, hingga sel darah yang membutuhkan mineral dalam kesehariannya. Kemudian juga mineral juga membantu reaksi kimia tubuh, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, dan pemeliharaan tulang. Nah, vitamin sendiri itu, mineral sendiri itu dibutuhkan tubuh, yaitu ada kalsium, Ca atau fosfor, F, zat besi, Fe, yodium, I, natrium, dan juga belerang. Nah, mineral-mineral ini itu memiliki kegunaan masing-masing. Contohnya kalsium itu berguna sebagai bahan pembentuk tulang, gigi, kerja otot, dan kerja saraf. Ada juga fosfor membantu dalam kontraksi dan relaksasi otot serta pembentukan tulang gigi. Kemudian ada kalium. Nah, kalium sendiri itu mengatur keseimbangan air dalam sel, mempercepat hantaran impuls saraf dan kerja otot. Kemudian ada juga besi atau Fe, yaitu sebagai bahan utama penyusun hemoglobin pada sel darah merah. Kemudian ada yodium pada garam-garam beriodium, juga ikan laut, gitu juga sebagai salah satu sumber hormon tiroksin dan merangsang metabolisme. Dan ada banyak mineral-mineral lainnya, kalian dapat baca di buku ajar ataupun di internet juga banyak. Nah, dalam suatu makanan itu tidak hanya mengandung satu nutrisi, tetapi banyak. Contohnya susu itu juga mengandung protein, lemak, dan kalsium juga, mineral kalsium. Nah, mineral itu banyak didapatkan dari tanaman. Contohnya tumbuhan jahe, kunyit, wortel, kacang-kacangan, dan sayuran hijau. Kemudian yang terakhir yaitu air. Nah, ketika kamu siang-siang panas, yang dirasakan adalah haus. Kamu akan mencari air. Karena 65% berat tubuh itu terbuat dari air. Nah, air itu penting bagi tubuh untuk menjaga keberlangsungan hidup. Kamu itu kan lebih dapat menahan lapar daripada menahan haus. Mengapa? Karena sel-sel tubuhmu itu membutuhkan air untuk beraktivitas. Nah, ada juga nutrisi yang masuk ke dalam tubuhmu itu tidak dapat digunakan oleh sel-sel tubuh bila tidak terlarut dalam air. Jadi, air itu sangat diperlukan. Nah, air itu di dalam tubuhmu itu dapat hilang ketika bernafas, berkeringat, buang air besar ataupun buang air kecil, olahraga, dan lain-lain. Nah, fungsi air sendiri itu sebagai pelarut dari zat makanan. Nah, nutrisi-nutrisi itu harus dilarutkan oleh air untuk kita serap, untuk mempercepat reaksi tubuh, untuk membentuk cairan tubuh, dan untuk mengatur panas tubuh dan mengangkut sisa makanan ke alat pembuangan. Nah, air itu tidak hanya didapatkan dengan air minum saja, tetapi juga didapatkan dari makanan-makanan yang kita konsumsi yang mengandung air. Contohnya buah-buahan. Nah, contohnya ada buah apel, itu mengandung 80% air dan serat daging yaitu 66%.
Nah, begitu pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan, langsung ditanyakan dalam kolom komentar.